Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana asal-usul nama Ngawi? Daerah yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa panjang, bahkan jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar di Nusantara berdiri. Yuk, kita telusuri bersama jejak masa lalu kota yang dijuluki Kota Bambu ini. Secara harfiah, nama Ngawi berasal dari kata awi dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bambu. Penambahan awalan nga memberikan makna tempat, sehingga Ngawi dapat diartikan sebagai tempat yang banyak ditumbuhi bambu. Ini sangat sesuai dengan kondisi alam Ngawi di masa lampau, di mana tepian sungai Bengawan Solo dan Madiun yang membelah wilayah ini dipenuhi oleh rumpun-rumpun bambu yang lebat. Namun, kisah Ngawi tidak berhenti di situ. Jauh sebelum disebut Ngawi, wilayah ini adalah panggung bagi kehidupan manusia purba. Penemuan fosil Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois di Trinil pada tahun 1891 menjadi bukti bahwa Lembah Bengawan Solo adalah salah satu situs peradaban purba terpenting di dunia. Selain itu, berbagai peninggalan prasejarah seperti menhir, batu dakon, dan arca sederhana yang ditemukan di Kecamatan Ngrambe, Kedunggalar, dan Jogorogo menunjukkan bahwa wilayah ini sudah menjadi pusat aktivitas spiritual dan sosial sejak ribuan tahun yang lalu. Memasuki era kerajaan Hindu-Buddha, Ngawi memegang peranan vital. Pada masa kerajaan Medang hingga Kediri, posisinya yang dilalui Bengawan Solo menjadikannya jalur perdagangan dan militer utama. Sungai ini adalah urat nadi transportasi yang menghubungkan pedalaman Jawa dengan pesisir utara, tempat kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru berlabuh. Beberapa prasasti kuno mencatat wilayah ini sebagai bagian dari daerah Mamenang dan Panaraga, yang merupakan wilayah bawahan kerajaan besar di timur Jawa. Puncak kejayaan Ngawi terjadi saat Imperium Majapahit berkuasa. Wilayah ini menjadi garda terdepan di perbatasan barat kerajaan, sebuah benteng alam yang strategis untuk mengawasi kerajaan tetangga di Jawa Tengah. Selain itu, tanahnya yang subur menjadikan Ngawi sebagai lumbung padi dan pusat kerajinan anyaman bambu yang produknya dikirim ke seluruh penjuru Nusantara. Dalam babat Tanah Jawi, nama Ki Ageng Wirareja disebut sebagai tokoh penting yang menjaga wilayah ini, yang nantinya juga berperan dalam pembentukan daerah Madiun dan Ponorogo. Seiring berjalannya waktu dan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, Ngawi tetap menjadi wilayah yang diperhitungkan. Saat VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda berkuasa, mereka menyadari betul posisi strategis Ngawi. Terletak di pertemuan jalur dari Madiun, Bojonegoro, dan Solo, Ngawi menjadi pusat kendali militer yang ideal. Untuk memperkuat cengkeraman mereka, Belanda membangun Benteng Van den Bosch, atau yang lebih dikenal sebagai Benteng Pendem, antara tahun 1839 hingga ke 1845. Benteng megah di tepi Bengawan Solo ini dibangun untuk meredam sisa-sisa perlawanan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, sekaligus mengontrol pergerakan rakyat di Jawa Timur bagian barat. Hingga kini, Benteng Pendem berdiri kokoh sebagai saksi bisu sejarah panjang Ngawi dan menjadi ikon pariwisata yang wajib dikunjungi. Di luar catatan sejarah yang terdokumentasi, ada pula versi legenda yang hidup di tengah masyarakat. Menurut cerita turun-temurun, dahulu kala di tepi Bengawan Solo, hiduplah seorang pertapa sakti bernama Ki Ageng Awi. Beliau tinggal di tengah hutan bambu yang sangat lebat dan dihormati sebagai pelindung warga dari mara bahaya, baik itu gangguan makhluk gaib maupun bencana banjir luapan Bengawan Solo. Setelah beliau wafat, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, masyarakat menamai daerah itu Tanah Ki Awi. Seiring berjalannya waktu, sebutan itu perlahan berubah menjadi Ngawi, sebuah nama yang mengabadikan kenangan akan sang pertapa penjaga hutan bambu. Legenda ini tidak hanya menjelaskan asal nama, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati leluhur dan menjaga alam. Dari kisah-kisah ini, kita bisa melihat bahwa nama Ngawi memiliki makna filosofis yang dalam. Bambu, atau awi, dalam budaya Jawa adalah simbol ketekunan, keluasan, dan kekuatan yang lentur. Ia juga melambangkan kebersamaan dan keberlanjutan hidup, karena bambu selalu tumbuh dalam rumpun yang saling menopang. Jadi, nama Ngawi bukan hanya sekadar identitas geografis, tetapi juga cerminan karakter masyarakatnya yang ulet, adaptif, solid, dan bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Kekayaan sejarah dan budaya Ngawi bisa kita saksikan hingga hari ini.
Selain Benteng Pendem dan Museum Trinil, ada banyak tempat lain yang menyimpan pesona, seperti Kedung Cinet, Serambang Park, serta petilasan-petilasan tokoh leluhur. Tradisi seperti bersih desa juga masih lestari, menunjukkan betapa kuatnya semangat gotong royong dan rasa syukur masyarakatnya. Itulah sekelumit kisah tentang asal-usul Ngawi, sebuah daerah yang kaya akan sejarah, legenda, dan makna. Dari jejak manusia purba hingga benteng kolonial, setiap sudut Ngawi seolah berbisik tentang perjalanan panjang peradaban di tanah Jawa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.